Kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering kita dengar istilah kelahiran baru atau lahir baru. Jadi ketika kita mendengar Injil, kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita. Roh Kudus bekerja membawa pertobatan kepada kita. Roh Kudus juga bekerja kemudian melahirbarukan kita. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di hati kita, sehingga hati kehidupan kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi keluarga Allah atau anak-anak Allah. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya bahwa setiap orang Kristen, gereja apapun itu, ketika dia terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ada orang mau gereja apapun, kadang dia tidak terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tidak benar-benar mengerti tentang Juru Selamat. Tapi kalau seseorang terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sesungguhnya sudah ada Roh Kudus di hatinya, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan bilang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatinya. Tetapi perbedaannya adalah ada kelompok gereja yang mengajarkan pengalaman baptisan Roh Kudus. Ada yang tidak terlalu berfokus mengajarkan itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi pekerjaan kuasa Roh Kudus berlanjut. Bukan cuma kita lahir baru oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, tapi dalam kehidupan orang percaya, pekerjaan kuasa Roh Kudus berlanjut. Kelahiran baru terjadi satu kali, satu peristiwa pada saat pertobatan. Tapi selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sampai kita mati, ada pekerjaan Roh Kudus yang lainnya, yang sangat rindu Tuhan kerjakan, dan saya yakin dan percayakan Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Pekerjaan kuasa Roh Kudus yang pertama adalah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dibaptiskan oleh Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Sama-sama bilang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 6. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita baca bersama-sama ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang kita imani dengan yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah satu pengalaman rohani. Jadi orang bertobat dulu, terima Tuhan Yesus, kemudian dalam satu suasana doa, dalam suasana ibadah atau doa, dia berdoa sungguh-sungguh dan mengalami baptisan Roh Kudus ini, kepenuhan Roh Kudus, berbahasa-bahasa yang baru, bahasa roh atau bahasa lidah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang mengenai tanda baptisan Roh Kudus ini ada berbagai macam pendapat. Kegerakan-kegerakan Pentakosta awal mempercayai ini satu-satunya tanda, karena cuma ini yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi ada orang-orang gereja-gereja karismatik yang lebih modern mempercayai bahwa bahasa roh hanya salah satu tanda. Bukan cuma satu-satunya tanda, tetapi salah satu tanda. Kalau misalnya ini dikatakan satu-satunya tanda, bagaimana dengan orang yang sudah rajin sekali melayani, sudah rajin sekali menginjil, tetapi belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan berbahasa roh, dengan berbahasa lidah? Kita tidak bisa menghakimi juga orang-orang seperti itu tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi dengan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, kita percaya bahwa cerita Alkitab, cerita umat Tuhan di zaman gereja mula-mula di Alkitab adalah cerita kita juga.
Artinya kita merindukan hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus berkumpul, berdoa. Kita juga rindu berkumpul dan berdoa. Alkitab mencatat orang-orang yang berkumpul dan berdoa itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, peristiwa baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Maka kita rindu juga mengalami seperti yang mereka alami. Dan Alkitab mencatat selesai mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka semangat melayani, semangat ibadah, dan semangat memberitakan Injil, semangat bersaksi. Kita juga rindu mengalami seperti yang dialami gereja mula-mula. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa sebenarnya tujuan baptisan Roh Kudus ini? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan ayat yang sudah sering kita dengar, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya pemenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bertujuan supaya orang percaya memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kita melihat itu tergenapi luar biasa di gereja mula-mula. Tujuan dari baptisan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul adalah itu, pemberian kuasa untuk bersaksi, pemberian kuasa untuk memberitakan Injil. Dalam surat-surat Rasul Paulus kita belajar bahwa ada pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hal keselamatan. Roh Kudus bekerja dalam kelahiran baru, Roh Kudus bekerja menguduskan orang percaya, membantu orang percaya untuk melakukan firman, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hal keselamatan. Itu ada di Alkitab dan itu paling penting. Tetapi ada juga yang baru kita pelajari, pekerjaan kuasa Roh Kudus untuk membantu orang melayani, memberikan semangat dan kuasa melayani dan bersaksi. Itu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hal misi. Dan ini ada di kitab Kisah Para Rasul, sepanjang kitab Kisah Para Rasul. Jadi baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh bukan syarat keselamatan. Kita tidak boleh mengajarkan bahwa orang tidak akan selamat kalau tidak berbahasa roh. Bahasa roh, baptisan Roh Kudus itu lebih berkaitan dengan kesaksian orang percaya, dengan kuasa untuk melayani. Syarat keselamatan dalam kekristenan adalah itu, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iman yang sungguh-sungguh kepada pekerjaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu kita bisa selamat.